bisa nggak? Itu cuma kapan? Saya pun lewat orang seru. Kita langsung saja ya. Sebenarnya untuk melakukan tes ini kita harus mendapatkan data-data pre-tes terlebih dahulu. Ya, pre-tes itu ya denyut arteri istirahat, tekanan darah istirahat, saturasi oksigen istirahat, kemudian derajat sesak, skala sesak napas maupun RPE pada saat istirahat ya. Nah, karena saudara sudah pernah praktek tes jalan napas sudah ya? Sudah bisa ya? Pre-memori, kita hari ini praktek untuk yang ergometer dan bed. Kita praktek ergometer dulu ya. Yang pertama, pasien diminta naik ke atas ergometer, kemudian kita cek ergonomisnya terlebih dahulu, yaitu ketika pas saddle posisi ada di bawah seperti ini, maka lutut harus dalam posisi fleksi ya, kisaran 5 derajat fleksi ya, tidak boleh posisi lutut lurus, karena posisi membuat lutut posisi lurus itu akan membuat cedera, entah itu ligamen cruciatumnya, entah memprovokasi cedera meniskus atau juga cedera pada quadriceps dan hamstringnya. Okay. Nah, kemudian kita minta pasien untuk memakai oximeter untuk memantau heart rate-nya nanti ya. Kemudian kita siapkan the timer. Awalnya pasien kita minta untuk mengayuh sepeda dengan beban 0 watts ya. Dikayuh sepedanya dengan beban 0 watts ya. Kemudian dilihat speednya, diusahakan ada di angka 25 km per jam ya. Speednya dipertahankan di 25 km per jam ya. Loh Pak, nggak bisa tepat itu, kadang 24, kadang 23, kadang 27, oke, enggak apa-apa. Yang penting ya jangan 10 ya, jangan 12 gitu ya. Maksudnya ya kira-kira relatif ada di 25 ya, boleh naik dikit, boleh turun dikit gitu ya. Oke, nah itu selama 2 menit ya. Pasien ini berarti tahap warming up. Oke, 2 menit. Pasien terus diminta untuk mengayuh sepedanya. Heart rate sekarang, wah ini menunjukkan jangan-jangan kamu jarang olahraga ya? Iya lah. Taunya dari mana? Heart rate-nya sudah 125. Belum ada beban aja sudah 125. Tidak tahu kalau dia grogi juga karena didekati Pak Yuga ya. Ya itu bisa jadi. Nah itu biasanya tanda-tandanya belum ada cowok yang deketin, biasanya. Kalau ada cowok yang deketin, apalagi sudah pengalaman didekati sama cowok, biasanya deketi sama dosen itu biasa aja. Ya, masih di angka 125. Oke, baru dapat 1 menit. Jadi diawali dengan 0 watts dulu atau tidak ada beban sama sekali ya, karena ini adalah warming. Kemudian pasien terus mengayuh
kemudian masuk ke menit kedua, kita naikkan bebannya karena ini minimal 25, maka kita langsung naikkan ke bebannya 25 watt. Nah, diangkat 25 watt. Tetap pasien speednya dipertahankan ada di 25 km per jam, gitu ya. 25 watt. Oh. Apakah sudah ada keluhan nyeri tungkai, sesak napas? Tidak ada. Jantung berdebar-debar? Tidak ada. Oke, kemudian menginjak ke menit 4, kita naikkan 5 watt ke 30. Sambil aja, biar Oke, misalkan 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit gitu ya. Nah, langsung misalkan, oh 2 menit selesai gitu kan. Ada keluhan, tidak ada keluhan. 2 menit lagi selesai, bebannya dinaikkan. Nah, tiba-tiba pasien, Pak, fisioterapis ini sudah merasa ada kemeng-kemeng, jarem di kaki saya, kesemutan di kaki saya. Nah, kalau sudah pasiennya merasa seperti itu, maka beban diturunkan lagi, tapi ingat dicatat bebannya dapat berapa watt, menit ke berapa gitu ya. Nah, misalkan ternyata bebannya sampai di angka 40 watt. Nah, itu kita catat. Kemudian setelah kita catat, pasien bebannya kita nolkan. Oke, nah selesai ya. Dari beban 40 watt ini nanti dosis latihan, silakan duduk nanti. Dosis latihan yang kita perhitungkan nanti ya, ini mengacu pada prinsip FITT. Nah, untuk intensitas tadi kan maksimalnya 40. Ya kan, ternyata dapat 40 watt. Gitu kan? Maka intensitasnya ini kita hitung ada di 60% kali 40 watt. Maka ketemunya adalah 24 watt. Gitu ya. Nah, ini beban latihan nanti pasien. Terapinya itu adalah pasien mengayuh sepeda sampai
ya, dengan beban 24 watt ya. Tipenya ini adalah tipe aerobik, kemudian time-nya ini ada di 30 sampai 40 menit. Suwi ya. Kemudian bisa dilanjutkan kalau sudah baik, maka bisa jadikan ke 60 menit. Frekuensinya adalah 3 sampai 4 kali per minggu. Gitu ya. Oke ya, udah ketemu ya. Dosis latihannya udah ketemu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Tidak ada? Type. Oke, jadi nanti ketika sudah selesai uji latihnya, kita menemukan dosis latihan. Dosisnya tadi adalah pasien di 40 watt, pasien merasakan nyeri. Nah, karena di 40 watt itu pasien merasa nyeri, berarti kan 40 watt itu adalah beban maksimal pasien. Maka kita hitung latihan aerobik itu 60 sampai 80% dari nilai beban maksimal. Nah, kita hitung yang paling rendah saja, 60% dikalikan 40 watt beban maksimal, ketemulah 24 watt. Berarti pada saat kita nerapi pasien ya untuk terapi arteriosklerosis, kemudian intermittent claudication pada pasien ini tadi menggunakan beban 24 watt dikayuh selama 30 sampai 40 menit. Nah, 30 sampai 40 menit ini boleh, kalau pasien merasakan kelelahan, boleh istirahat. Yang boleh istirahat. Tetapi waktu istirahatnya tidak dihitung. Sehingga kalau dia ternyata baru 10 menit mengayuh, pasiennya istirahat setengah jam kemudian dia harus memenuhi target waktu 30 menit harus selesai mengayuh sepeda. Jangan terus 10 menit pasiennya menyerah udah selesai, enggak boleh ya. Jadi harus ada pemenuhan target intensitas watt, ada target waktu. Ya, 30 sampai 40 menit, kalau sudah bagus berubah naik menjadi 60 Kayak 40 kan menit. dek Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nanti untuk treadmill langsung diajari sama Pak Adge ya, ada di sana. Setelah nanti Pak Adge ngajari operasional treadmillnya, nanti saudara bisa praktek ergocycle ada 2, treadmill ada 2. Oke? Ya. Waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Adge untuk ngajari operasional treadmillnya. Silakan saudara menyimak penjelasannya dari Pak Adge.